Halo teman-teman, perkenalkan saya Nila Anggraini. Dan saya, Verona Sisnovenda. Di video kali ini kita akan membahas topik penting dari buku Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan, yaitu tentang hubungan antara penjajah dan penduduk barat, serta bagaimana peran Islam dan para ulama dalam menghadapi situasi tersebut. Topik ini penting karena membantu kita memahami bagaimana sejarah membentuk kondisi sosial, politik, dan keagamaan masyarakat saat ini. Mengapa di paruh awal abad ke-21 ini proporsi negara-negara muslim yang berpemimpin otoriter masih tergolong sangat tinggi? Data dari 2018 menunjukkan realitas yang mencolok, sementara lebih dari separuh negara di seluruh dunia diklasifikasikan sebagai demokrasi elektoral. Kurang dari 20% negara mayoritas muslim masuk ke dalam kategori ini. Analisis jangka panjang ini dari lembaga seperti Freedom House menegaskan bahwa ini bukanlah fenomena sesaat, melainkan disparitas yang mendalam. Lantas, apa penjelasan di balik masalah otoritarianisme di negara-negara muslim? Ada banyak faktor yang saling berkelindan, pengaruh interpretasi agama, relasi patriarki, isu sekulerisme, peran ulama, hingga ekonomi rentenir minyak. Mari kita lihat sejarah. Lebih dari 80% negara mayoritas muslim baru memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Defisit demokrasi mereka sering dikaitkan dengan warisan kolonialisme. Negara-negara muda ini harus membangun identitas bangsa di atas perbatasan modern yang seringkali dibuat secara sewenang-wenang oleh penjajah sebelumnya. Sebagaimana ditulis oleh Anthony Marx, persatuan nasional adalah prasyarat demokrasi. Tanpanya, transisi demokrasi menjadi sangat sulit. Namun, kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Analisis data menunjukkan bahwa sekitar 3/5 negara non-muslim yang didekolonisasi berhasil melakukan demokratisasi. Tingkat demokrasi mereka jauh lebih tinggi. Ini artinya, warisan penjajah itu sendiri tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa negara-negara muslim terlihat lebih otoriter dibandingkan negara pasca kolonial lainnya. Faktor berikutnya adalah pendudukan atau intervensi barat yang berlanjut di era pasca kolonial. Meskipun barat mendukung demokratisasi di Amerika Latin dan Eropa Timur, kebijakan mereka di negara mayoritas muslim terutama di kawasan MENA seringkali sebaliknya. Barat lebih suka bekerja sama dengan penguasa otoriter demi mengamankan prioritas strategis mereka, seperti pasokan minyak, perlindungan Israel, dan mencegah rezim Islamis baru. Meskipun intervensi Barat berkontribusi pada otoritarianisme di dunia Muslim, faktor ini belum cukup menjelaskan defisiensi demokrasi secara utuh. Jika kita hanya menyoroti intervensi eksternal, kita mengecilkan dinamika internal masyarakat Muslim itu sendiri, seperti ideologi mereka, relasi kelas, dan struktur ekonomi. Untuk memahami gambaran sepenuhnya, bagian selanjutnya dari bab ini akan mengeksplorasi aspek-aspek internal tersebut. Terima kasih. Sejarah peradaban Islam pada masa keemasan kontras dengan kondisi konflik di beberapa negara muslim saat ini. Karena selama berabad-abad dari abad ke-8 hingga ke-11, peradaban Islam adalah pusat pengetahuan dan ekonomi dunia. Namun, saat ini, banyak negara berpenduduk mayoritas muslim menghadapi tantangan besar seperti otoritarianisme, kekerasan, dan ketinggalan sosioekonomi. Yaitu, banyak yang terjebak pada dua argumen ekstrim. Kaum esensialis menuduh Islam sebagai penghambat kemajuan, begitupun sebaliknya, kaum pasca kolonial menyalahkan kolonialisme barat sepenuhnya atas semua masalah saat ini. Ahmad Teguh mengkritik keduanya. Ia mencatat bahwa sebelum kolonialisme merajalela di abad ke-19, masyarakat muslim sebenarnya sudah mengalami krisis politik dan ekonomi. Selanjutnya, yaitu patriarki. Berdasarkan Botbolus survei, banyak yang merasa laki-laki lebih layak jadi pemimpin politik atau dapat pendidikan tinggi dibanding perempuan. Sedangkan menurut Michael Ross bilang, di negara yang kaya minyak, ekonomi justru bikin perempuan sulit masuk ke dunia kerja. Karena sektor industri berat mendominasi kesempatan kerja buat perempuan jadi terbatas, yang akhirnya memperkuat dominasi laki-laki sebagai struktur.
Selanjutnya, bagaimana dengan negara sekuler dan negara Islam? Data menunjukkan bahwa sekitar tahun 2010, perdebatan konstitusi antara sekularisme dan syariah sangat kental di 49 negara mayoritas muslim. Kuru berpendapat bahwa masalahnya bukan sekedar pada teks agama, tetapi pada bagaimana otoritas negara menggunakan agama atau sekularisme otoriter untuk menekankan posisi dan kebebasan intelektual. Dalam banyak kasus, baik negara yang melabeli diri Islam maupun yang sekuler seringkali sama-sama otoriter jika aliansi kekuasaannya tidak memungkinkan adanya checks and balance. Kunci dari argumen Kuru adalah munculnya aliansi ulama negara. Pada masa keemasan Islam, para ulama dan pedagang memiliki otonomi yang kuat dari negara. Namun, mulai abad ke-11 terjadi perubahan besar. Aliansi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan mulai terbentuk untuk saling melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan. Aliansi ini meminggirkan kelas intelektual dan pedagang yang independen yang merupakan motor inovasi peradaban. Sekian pemaparan materi kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.